Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan juga ketenagakerjaan. Pertama-tama, apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana adanya peningkatan yang terjadi pada produksi barang dan jasa, tetapi pertambahan penduduk tidak termasuk di dalamnya. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan oleh adanya kenaikan pendapatan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan tahun 2019 dan juga tahun 2020 dan apa sih kaitannya dengan tahun 2021. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau setara dengan 4.174,9 US dollar, di mana tahun 2019 ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disingkat dengan PKLN-PRT sebesar 10,62%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yaitu sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020? Seperti yang terlihat dalam tabel ini, perekonomian Indonesia di tahun 2020 mencapai 15.434,2 triliun rupiah dengan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau setara dengan 3.911,7 US dollar, di mana tahun 2020 ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah berusaha keras agar perekonomian Indonesia tidak anjlok di masa pandemi 2020 ini. Ya, cukup kelihatan bahwa perekonomian Indonesia sendiri mengalami penurunan. Adapun struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku dan Papua. Di sini saya akan mengambil 2 poin sebagai indikator untuk membandingkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia antara tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu impor migas dan non-migas dan juga inflasi. Pada umumnya, inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun peningkatan ini tidak terjadi pada satu barang saja, melainkan untuk semua produk. Hal ini didasari oleh peningkatan rasio jumlah uang yang akan dibayarkan. Semakin besar uang yang berputar di kala itu, otomatis inflasi terjadi karena harga-harga barang juga semakin meningkat. Sedangkan dengan deflasi,
Deflasi adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Jika dilihat dari pengertian ini, maka deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga, sedangkan deflasi adalah penurunan harga. Jika deflasi terjadi, tidak hanya harga menurun, tetapi juga peristiwa terkait finansial lainnya juga ikut menurun, seperti gaji karyawan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Pada slide kali ini kita bisa melihat kalau inflasi 2019 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Salah satunya yaitu makanan sebesar 0,78%, minuman, rokok, tembakau 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,29%, lalu jasa keuangan sebesar 0,58%. Lalu bagaimana dengan tahun 2020? Inflasi di tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran juga, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,47%, ada pula kelompok transportasi sebesar 0,41%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,13%, dan diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Sementara, kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pendidikan. Pada bulan Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,18% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,06. Dari 90 kota IHK, 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 1,33% dan deflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 0,34%. Pada ekspor dan impor komoditi migas dan non-migas, terlihat pada gambar berikut ini. Kita lihat bahwa ekspor impor terhadap migas di tahun 2019 sejumlah 14.028 juta dolar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 13.632 juta dolar. Hal ini terjadi seperti kata Kepala BPS, Bapak Suharyanto. Melemahnya kinerja ekspor sepanjang tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh pandemi virus corona atau COVID-19. Sebab, pandemi membuat permintaan global dan domestik mengalami penurunan. Ketenaga kerjaan. Kita bisa lihat bahwa jumlah angkatan kerja di tahun 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik sebesar 2,24 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, penduduk pekerja yang aktif sebanyak 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang, naik sebesar 2,36 juta. Penduduk yang bekerja aktif 128,45 juta, turun sebanyak 0,31 juta orang dari tahun-tahun sebelumnya. Stabilitas perekonomian. Hal ini merupakan syarat dasar untuk melihat kalau masyarakat itu sejahtera atau tidak, dan ini ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan kualitas pertumbuhan perekonomian. Stabilitas ekonomi dikatakan tercapai bila stabilitas itu di dalam titik keseimbangan. Misalnya dalam permintaan domestik dan juga keluaran nasional. Selain itu ada neraca pembayaran, penerimaan, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Jika membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas perekonomian, menurut saya antara tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Walaupun di tahun 2020 Indonesia mengalami dampak dari COVID yang terjadi seperti kepada pelaku-pelaku bisnis yaitu UMKM dan lain-lain. Namun terlihat jelas di tahun 2019 dan tahun 2020 karena pada tahun 2019 banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka di sana. Sedangkan tahun 2020 ini sangat terhambat karena apa? Karena virus yang melanda negara Indonesia di mana semua orang harus melakukan social distancing dan ini merusak perekonomian Indonesia juga.